أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم وصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwan fillah, a'azakumullah wa akhad fillah, a'azakunallah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah tabaraka taala melaksanakan kewajiban kita kepadanya, kewajiban melaksanakan salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan kewajiban talabul ilmi. Dua hal ini jika kita terus lakukan akan semakin sempurna semua ibadah kita, bahkan semakin teguh iman kita, dan hidayah Allah semakin akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dua hal ini saja kita terus melazimkannya, talabul ilmi dan melaksanakan salat kewajiban kita, salat wajib, dilaksanakan terus menerus, akan memberikan suasana batin kita semakin dekat dengan Allah tabaraka taala. Suasana batin kita semakin insyirahus sadr, lapang dada, dan itminanul qalb, dan ini menjadi wasilah tandanya kita senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dua hal ini saja kita sudah laksanakan kewajiban ini, maka kewajiban yang lainnya pun akan Allah mudahkan untuk kita laksanakan. Karena dua hal ini saling menyempurnakan antara melaksanakan sholat wajib dan melaksanakan talabul ilmi, ini saling menguatkan. Tidaklah sempurna sholat kita apabila tanpa dibarengi dengan ilmu, apabila tidak dilandasi dengan ilmu, dan tidak pula nilainya ada bernilai talabul ilmi tanpa kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga apabila terus kita bisa menjalankan dua kewajiban ini, menjadi satu bagian untuk kita senantiasa memiliki kekuatan iman, kesempurnaan Islam, dan kesempurnaan akhlak wal karimah al-ihsan. Semoga senantiasa kita bermulazamah dalam satu majelis ilmu, dan itu adalah bagian dari kebiasaan orang-orang terdahulu, ini para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kajian terdahulu, yakni muzaharu dha'fil iman. Muzaharu dha'fil iman. Beberapa tanda-tanda muzahar, tanda-tanda dari lemahnya iman. Sebelum kita membahas, dan sekaligus sebenarnya bahasan anak dari setiap tanda-tanda kelemahan iman sekaligus solusi yang kita bisa laksanakan untuk menjauhi dari kelemahan iman tersebut. Tapi kita ingin ulang sedikit, ini karya dari Muhammad Saleh Al-Munjad, ya, tulisan dari Syekh Al-Munjad. Tapi anak ingin menekankan bahwa setiap iman yang ada dalam dada kita adalah pemberian dari Allah Tabaraka Ta'ala. Iman yang ada dalam dada kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai menguatkan iman pun adalah Allah Tabaraka taala. Bukan kita yang menguatkan iman. Kita tidak bisa menguatkan iman, tapi Allah lah yang menguatkan iman dengan berbagai wasail, berbagai macam cara. Ya.
berbagai macam cara. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Rasul mengatakan, "Innallaha la yu'til imana illa man ahab." Sesungguhnya Allah tidak memberikan keimanan pada seseorang kecuali orang yang Allah berikan, kecuali orang yang Allah cintai. Dan kecintaan Allah Taala kita diberikan iman dalam dada kita. Jadi tidak semua orang diberikan iman. Iman itu adalah hak prerogatif Allah Taala. Sekalipun Allah memberikan kebebasan mau beriman atau tidak. Dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28 Allah menyatakan, "Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa berkeinginan untuk beriman silahkan beriman, barang siapa berkeinginan untuk kufur silahkan kufur. Allah memberikan kebebasan untuk pilihan itu. Boleh beriman, boleh kufur. Artinya Allah tidak butuh iman kita. Allah tidak butuh iman kita, sebagaimana Allah tidak dirugi juga kalau kita tidak beriman. Sama halnya dengan ketika pagi ini kita duduk bersama di majelis ilmu, Allah tidak butuh kalau kita talabul ilmi. Kita yang butuh akan talabul ilmi untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat. Ya, sekiranya kita tidak talabul ilmi, Allah tidak rugi. Justru kebutuhan kita dalam talabul ilmi ini sangat kita butuhkan besar untuk kita menatap hidup kita lebih baik dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita ke depan. Ini ya yang harus kita pahami. Dan iman kita ini disebutkan satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal Rasulullah mengatakan, "Inna mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-rih dhahran li batnin." Atau dalam satu hadis lagi, "Mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi fulatin tuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin." Sama hadisnya diriwayatkan Ahmad bin Hanbal. Inna mathalul qalbi, hanyalah perumpamaan qalb. Perumpamaan qalb. Rasulullah mengumpamakan qalb hati kita ini, ya, kamathali rishah, seperti bulu. Antum bayangkan bulu ayam misalnya, ya. Mu'allaqatin, yang terikat fi asli syajaratin, yang diikat di salah satu dahan pohon. Yuqallibuhar rih, angin yang bertiup akan membolak-balikan, ya, membolak-balikan rishah tadi, bulu yang diikat tadi. Dhahran li batin, bolak-balik, akan dibolak-balikkan dengan angin. Itulah keadaan hati yang mudah terbolak-balik, mudah akan berubah-ubah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke selatan, kadang ke utara, kadang ke barat, kadang ke timur. Itulah kondisi hati kita selalu berubah. Sebagaimana hadis yang lain, "Wa mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi fulatin." Perumpamaan hati itu seperti rishah, seperti bulu di ardi fulatin, di satu lapang, di tanah lapang, di ardi fulatin. Tuqallibu ar-rih dhahran li batnin. Pasti angin yang bertiup akan membolak-balikan, ya, meniupnya dengan kencang akan membolak-balikan bulu tadi. Itulah keadaan kita. Ya, keadaan kita seperti itu. Sementara iman kita juga akan berubah karena keadaan hati. Akan berubah karena keadaan hati. Karena iman itu al-imanu hahuna. Iman itu di sini, di hati kita. Hahuna. Ya, di sini. Sehingga kalau hati kita tidak menyiapkan diri untuk ada perbaikan dalam, ya, hati yang bersih, hati yang suci, maka iman kita akan juga berubah. Akan kualitasnya pun menurun. Iman itu selalu berubah-ubah. Ya, tapi ini sudah kita bahas, ya. Karena itu Rasulullah memberikan ajaran satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala dinik, atau ya muqallibal qulub sarrif, ya muqallibal qulub ya tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, baik. Apa saja yang menjadi tanda
kelemahan iman, lemahnya iman. Kita ulang percepat ini. Yang pertama, al-wuqu fil ma'asi wartikabil maharim. Terjebak dalam kemaksiatan dan melakukan apa yang diharamkan Allah tabaraka taala. Terjebak dalam kemaksiatan. Kalau kita suka dengan kemaksiatan, kita terjebak di dalamnya, melakukannya, berarti kita lemah iman kita. Bahkan ada hadis yang luar biasa diriwayatkan Imam Muslim yang kita sering mendengarnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriq fa huwa mu'min wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina di saat dia berzina dia masih beriman, dan tidak pula orang yang mencuri di saat dia mencuri dia masih beriman. Apa artinya? Kalau orang sudah berzina lepas imannya, ketika ia sudah korupsi maka dia sudah lepas imannya. Imannya sudah tidak ada. Saat dia berzina enggak ada imannya, kata Rasulullah SAW. Saat dia berzina, saat dia mencuri, saat dia korupsi, saat dia berbuat zalim dan lain-lainnya, maka imannya lepas dari dirinya. Artinya sudah imannya sudah putus, terjun langsung bebas, ya sudah tidak ada iman. Ana ulangi hadis ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina di saat berzina dia masih beriman. Wala yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang mencuri di saat dia mencuri dia masih beriman. Artinya imannya sudah tidak ada. Waliyadzubillah. Ya, baik. Ini yang sudah kita bahas juga. Yang kedua, asy-syu'ur bi qaswatil qalbi. Merasakan qaswatul qalbi, hati yang keras hati. Bedanya hati keras dengan keras hati apa? Hati yang keras dengan keras hati. Kalau keras hati ya memang komitmen keras hati. Tapi kalau hati yang keras, membatu, yang tidak mau menerima petunjuk kebenaran Allah Taala. Ya, apa tandanya? Ketika ia sudah tidak lagi ya lentur, ya tidak lagi mau mendengarkan ayat Al-Quran. Ketika ada adzan berkumandang, nggak pengaruh itu, nggak terpanggil hatinya. Ya, ketika ada pengumuman, ada kajian-kajian, tidak terpengaruh hatinya untuk ikut kajian. Padahal dalam kajian ini luar biasa, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan dari kajian. Ya, apa diantaranya? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di muka bumi dalam rangka mencari ilmu Allah Taala, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan menuju surga lewat talabul ilmi. Rasulullah yang mengajarkan ingin surga, ikut talabul ilmi, ikut di majlis ilmu. Tapi karena hatinya sudah keras, tidak mau menerima petunjuk Allah Taala, padahal yang paling utama, ya, yang paling utama dalam kita melaksanakan ibadah kepada Subhanahu wa taala adalah talabul ilmi sebelum yang lainnya. Karena salat itu dimulai dengan ilmu, haji dimulai dengan ilmu, jihad pun harus berdasarkan ilmu. Maka talabul ilmi lebih utama dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan lainnya, lebih utama dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, talabul ilmi lebih utama. Dan ini dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Mustadnya. Talabul ilmi lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya, kewajiban yang lainnya. Subhanallah. Baik, sudah kita bahas ini. Yang ketiga, adamu itqanil ibadah. Tidak ada pemantapan dalam ibadah, merasa mantap dalam ibadah. Apa maksud pemantapan dalam ibadah ini? Bagaimana kita betul-betul ibadah yang
dimulai dengan niat kita, niat ibadah. Baik, anak ingin ini penegasan dalam poin ketiga ini. Kita coba ngobrol ya, kita coba dialog. Dan kita sekaligus membongkar segala kebiasaan kita yang mungkin keliru. Bukan anak katakan antum salah semua, enggak. Mungkin ada yang keliru. Niat kita dalam salat itu apa? Salat. Niat kita dalam salat apa? Ya, mungkin ada yang bisa jawab. Atau yang dulu itu. Niat kita dalam thalabul ilmi ini apa? Thalabul ilmi pagi ini kita duduk bersama. Niat kita ini apa? Ya, mencari ilmu jelas. Tapi niatnya apa? Bukan, apa? Ini semua para ulama menegaskan dua hal dari niat kita thalabul ilmi. Kan, apa? Semua ibadah itu untuk meningkatkan iman. Untuk itu tadi semua. Apa thalabul ilmi? Niat kita. Ini dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ditegaskan oleh para ulama yang lainnya. Sama semua ulama menegaskan ada dua niat dalam thalabul ilmi. yakni raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Menghilangkan kejahilan pada diri kita dan kejahilan pada orang lain. Ini niat talabul ilmi. Bukan saya niat untuk talabul ilmi karena Allah, bukan. Menghilangkan kejahilan pada diri kita dan kejahilan pada orang lain. Karena segala pokok penyimpangan dari akidah, penyimpangan dari syariah, penyimpangan dari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kejahilan, karena kebodohan. Bodoh itu pangkal dari penyimpangan akidah. Karena kita tidak tahu, kita terjebak dalam kesyirikan, terjebak dalam kemaksiatan, terjebak dalam segala hal karena kita tidak tahu. Kejahilan. Orang jahil akan memandang terbalik, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap yang hak. Orang jahil akan terbentuk dalam taklid, ikut-ikutan tanpa ilmu. Pokoknya sama ikut ustadz itulah. Belum tentu ustadz itu benar. Belum tentu ustadz itu benar. Belum tentu anak juga benar. Kalau ikut-ikutan terjebak. Sementara ustadz itu pun tidak mau diikuti. Sebenarnya sebagaimana perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, ana ukhti wa usibu. Orang ulama besar, aku ini kadang salah, kadang benar. Beliau katakan, ana ukhti wa usibu, kadang benar, kadang salah. Aku ini. Fa in kana qawli muwafiqan bis sunnah, jika perkataanku sesuai dengan sunnah, fakhudhu. Jika sesuai perkataanku dengan sunnah, maka ambillah. Fa lam yuwafiq, jika tidak sesuai, fatruku, tinggalkan. Enggak boleh kita ikut-ikutan, taklid itu enggak boleh. Maka kita lihat praktek ibadah selama ini, betulkah kita lakukan berdasarkan petunjuk para ustadz tersebut? Dalilnya ada enggak? Jika tidak dalil, jangan ikuti, pasti sesat. Pasti sesat. Anak kalau mengatakan ini dan itu tanpa dalil, sesat pasti. Maka belajar itu harus berdasarkan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Atau minimal ada qala ulama al-mu'tabar. Ulama yang dikenal dengan keilmuannya. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya, jadi itu talabul ilmi. Yakni menghilangkan kejahilan pada diri kita dan kejahilan pada orang lain dengan karena Allah tabaraka taala. Baik, salat kita apa? Niat kita salat itu apa? Salat fardhu maghribi bukan. Salat al-isya bukan, itu pengumuman. Niat kita salat itu sebagaimana definisi salat. Apa salat? Doa. Munajat kepada Allah, salat itu. Jika di saat kita salat itu sedang kita bermunajat kepada Allah, Allahu Akbar. Bukan usolli fardhu maghribi, enggak ada dalil sedikit pun tentang itu. Bukan niat itu. Niat itu dalam hati kita ucapkan, saya betul-betul ingin dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Allahu Akbar. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan,
Innal 'abda idza shalla fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya seorang hamba di saat dia salat sedang bermunajat kepada Rabb, kepada Allah tabaraka wa taala, sedang curhatan kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah, sedang memohon kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan as-salatu silatun bainal 'abdi wa rabbih wa iltiqa'u bainahuma. Salat itu merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Allah tabaraka wa taala dan pertemuan antara mereka. Itulah salat. Bukan usalli fardal maghribi, usalli fardal zuhri, usalli fardal dan lain-lainnya. Tidak ada dilafazkan niat itu, dan itu pengumuman namanya. Dan semua orang tahu itu pengumuman, gak usah didengar. Ini bongkar. Nah ini namanya apa? Itqanul ibadah, tahqiqul ibadah, memantapkan ibadah kita. Sehingga salat itu dari awal sampai akhir itu tujuannya. Dari mulai takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, munajat kita kepada Allah, wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thadi wal ma'i wal barad, atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, atau yang lainnya. Ada 8 cara doa iftitah salat, pembukaan salat. Inilah salat yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita lalai dari sini, berarti salat kita belum sampai pada tujuan kita. Karena niat kita bukan itu. Niat kita hanya sebuah kebiasaan, rutinitas. Apa saum? Baik. Apa niat saum? Apa tujuan saum? Niat saum. Nawaitu shauma ghadin, bukan? Seringkali kita ucapkan itu kan. Saum itu adalah habsun nafsi, mengendalikan hawa nafsu. An-nafs, mengendalikan an-nafs, habsun nafsi. Habsu itu menahan, an-nafs, nafsu. Sehingga dalam diri kita ketika saum itu, ya Allah, mudahkan aku bisa menjaga diriku untuk tidak bermaksiat dengan mata, bermaksiat dengan tangan, bermaksiat dengan apapun yang bisa aku lakukan itu semua, ya Allah. Habsun nafsi, mengendalikan jiwa, mengendalikan diri, mengendalikan hati. Di awal sampai akhir kita mencoba untuk menguatkan niat itu. Niat itu bukan awal, niat itu dari awal sampai akhir. Ya ini ya, niat itu bukan awal, tapi niat dari awal sampai akhir, sampai terakhir. Maka kita jaga ketika saum itu dari awal sampai akhir. Habsun nafsi, mengendalikan jiwa, mengendalikan hati, mengendalikan keinginan diri kita, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan lidah, ucapan kita mengendalikan semua. Itulah niat saum, subhanallah, dan lain-lainnya. Ini mentahqiq, ya, atau itqanul ibadah. Kalau kita belum sampai itu, berarti kita masih lemah iman kita, hanya sekedar rutinitas tanpa kita paham sebuah ibadah yang kita lakukan. Baik. Yang ketiga, yang keempat, min mazahir dha'fil iman at-takasul 'an at-ta'ati wal ibadat. Malas dalam beribadah, malas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tandanya kemunafikan. Ya, orang munafik itu kalau melaksanakan salat, mereka melaksanakan tapi dalam keadaan kusala, malas-malas. Ya, malas ketika mereka melaksanakan. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik, kata Allah tabaraka taala, mereka mendirikan salat, qamu, mereka mendirikannya kusala, dalam keadaan malas-malas. Jadi kalau kita malas beribadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas, maka tandanya iman kita lagi lemah, turun. Baik, ini yang keempat.
Kita masuk yang kelima yang bahas kita hari ini. Min zahiri dha'fil iman adalah dhaiqus sadri. Dhaiqus sadri. Hati apa ya? Dhaik itu sempit dadanya, sempit hatinya. Apa maksud sempit dan hatinya? Ada dua macam. Ya, sempit dalam hatinya itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan, sehingga dia merasa ibadahnya itu hanya hambar karena dosa-dosa yang dilakukan masih terus dilakukan, sehingga dia lemah imannya, ya, sempit dadanya. Otomatis orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sempit hatinya. Sebaliknya orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dengan semula hati akan lapang dadanya. Ya, akan lapang dadanya. Di dalam surah Al-An'am di ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun." Faman yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan, ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, memberikan hidayah kepada seseorang. Barang siapa yang Allah inginkan pada seseorang untuk diberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dananya untuk menerima Islam, menjalankan Islam. Wa may yurid ayyudhillahu, barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, yaj'al lahu sadrahu dhayqan, Allah jadikan baginya sadrahu, hatinya, dadanya, dhayqan, sempit, harajan, ada semacam keberatan dalam hatinya, ya. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan ia sedang naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun, demikianlah kami jadikan, Allah jadikan baginya orang-orang yang tidak beriman arditsa, kotoran dalam hatinya. Artinya ada penutup yang tidak bisa lapang dalam hatinya. Ada tekanan-tekanan dalam hatinya, tidak akan lapang. Atau makna dari lemah, maksudnya sempit hatinya itu adalah merasa syariat Allah Tabaraka Ta'ala ini mengekang hatinya, mengekang jiwanya. Semakin mempelajari Al-Quran, semakin kok nggak bebas ya. Dulu kayaknya saya bebas, sekarang semakin belajar agama semakin nggak bebas. Waktu nggak belajar agama yang konsisten, boleh nyanyi-nyanyi. Dulu ketika saya belum belajar agama yang benar, mempelajari sunnah, boleh ngomongin orang. Dulu ketika saya belum belajar, bolehlah sedikit-sedikit bohong. Setelah saya belajar kok nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mendingan nggak usah ngaji deh daripada terkekang. Ini termasuk dari dhaiqus sadr, ya, ya, termasuk sempit hatinya. Ini terjadi di tahun 90-an. Anak pernah cerita mungkin antum, ada seorang ibu di tahun 90-an ikut kajian anak dari awal, mungkin tahun 89 atau 88 sudah mulai ikut kajian beliau, karena beliau itu termasuk termasuk awal-awal pendukung dakwah sunnah di Bekasi. Waktu itu anak mulai kajian di tahun 88-89, ikut kajian waktu anak belum nikah. Tapi di awal tahun 90-an, 92, 93, 94 lah mungkin itu. Oh enggak, 94 masih, 95-an lah. Ngomong ke anak langsung, Ustaz, anak semakin ngaji sama antum semakin banyak larangan-larangan. Anak akhirnya nggak bebas.
Maksud ibu, ya mulai hari ini anak nggak mau ke kajian. Semakin terkekang, semakin nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya itu apa? Silakan saja. Nggak ada bagi anak rugi, ibu nggak ikut. Tapi saya sangat disayangkan ibu kalau sampai nggak ikut kajian. Nggak, mulai hari ini saya sudah putuskan saya tidak mau ngaji dengan ustadz. Semakin terkungkung, semakin nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak larangan-larangan. Karena ya saya punya kegiatan ini, kegiatan itu, ya, dan memang aktif di kesenian. Akhirnya udah tinggal, tapi tahun 2005 atau 2004 juga, berarti 10 tahun tuh, ya 10 tahun futur, nggak pernah ikut kajian. Mungkin di tempat yang ikut kajian mungkin, tapi di saat adiknya ikut kajian anak di tahun 2005-2004 antara itu, ya mulai dia ngaji lagi, sampai hari ini ngaji terus, alhamdulillah. Jadi 10 tahun ya merasakan apa sempit hatinya, dan itu tandanya dhaful iman, lemahnya iman. Baik, padahal ya setiap kajian kita yang kita lakukan, setiap thalabul ilmi yang kita dapatkan, ya ilmu itu akan menambah insyirah sadr, lapang dada. Semakin kita mempelajari Al-Quran Sunnah, semakin lapang dada, dan itu artinya Allah berikan dengan lapang dada itu satu kesenangan, kebahagiaan. Bahkan disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ayahanda dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dalam kitab Al-Khutuwat ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan. As-sa'adah itu kata beliau adalah insyarah sadr wa tuma'ninah, lapang dada dan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Itulah sa'adah, kebahagiaan. Dan jika kita mendapatkan ilmu, semakin lapang dada, semakin bahagia kita dapatkan kesenangan dalam hidup kita. Kenapa Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, idza maratum bi riyadil jannah farta'u, jika engkau melewati taman di taman-taman surga, yakni majelis ilmu ini, farta'u, mampir dan nikmati. Terus mengatakan farta'u, irta, artinya mampir dan nikmati kesenangan dalam thalabul ilmi ini, karena akan menambahkan insyirah sadr, lapang dada, tumanninah. Ini enggak, malah sebaliknya, ya sebaliknya merasa sempit. Nah, itu ada penyakit dalam hati kita berarti. Baik, ini yang kelima. Yang keenam, madzahiru dha'fil iman adamu ta'atsuri bi ayatil Qur'anil Karim. Adamu ta'atsuri bi ayatil Qur'anil Karim. Tidak ada pengaruh ayat Al-Qur'an kita baca. Tidak ada pengaruh, tidak ada asar, tidak ada bekas dalam hati kita. Tidak ada pengaruh. Ayat Al-Qur'an kita baca, subhanallah, padahal memberikan suasana batin yang lebih tenang, ya. Seperti tadi Anda bacakan surat Al-Furqan, itu kan tanda-tanda orang-orang beriman itu. Ya, tanda-tanda orang beriman. Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, orang beriman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yani mereka yang berjalan di muka bumi tanpa yamshuna 'alal ardi hauna, selalu berjalan di muka bumi dengan hauna. Ya, apa hauna artinya? Yamshuna 'alal ardi, mereka berjalan di muka bumi, ya, hauna, selalu berendah diri, berendah hati, selalu menunjukkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Wa idza khatabul jahiluna qalu salama, dan apabila mereka berkata kepada orang-orang yang jahil, ya, memberikan keselamatan, ya, keselamatan, tidak memberikan kemudaratan. Kadangkala ada orang yang karena kita imannya merasa hebat, lalu kita anggap orang-orang jahil itu, orang-orang bodoh itu yang tidak menerima kebenaran, kita anggap sesat, ngapain. Dan diberikan keselamatan. Itulah akhlak.
Orang beriman menunjukkan keakhlakan, bukan langsung kita hardik, bukan langsung kita cemooh, tidak. Tadi membawa keselamatan bagi yang diajak bicara, orang jahil. Orang jahil itu, tadi anak katakan, bisa terbalik menilai. Orang yang dianggap baik, malah orang yang sesat dianggap baik, orang yang baik dianggap sesat. Itu yang terjadi. Maka orang yang hamba Allah yang Maha Rahman, mereka selalu membawa kebaikan bagi ya siapapun, termasuk orang-orang yang jahil. Ya, subhanallah kalau kita baca ayat ini. Idza wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahum jahilun qala wa hum kusala walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang ibadur rahman adalah yabituna rabbihim, mereka selalu yabituna li rabbihim, di malam hari mereka senantiasa dekat kepada Rabb mereka, artinya salat malam. Sujada wa qiyamah, dengan sujud dan berdiri melaksanakan ibadah di malam hari. Ya, terus alladzina yaquluna rabbana hab lana, alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya. Mereka yang senantiasa berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, isrif 'anna, hindarkan kami, jauhi kami, ya, campakkan dari kami, isrif 'anna adzab jahannam, azab siksaan neraka jahannam, inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahannam itu gharama, bisa membinasakan, menghancur leburkan kami. Inna sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahannam itu saat mustaqarra wa muqama, tempat yang paling buruk, ya, kedudukan yang paling buruk. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau kita pahami luar biasa sampai ayat terakhir. Ya, apalagi sampai walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harrama Allah bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Subhanallah, Allah akan gantikan ketika bertobat dari amal-amal keburukan dengan amal-amal kebaikan. Allah yang akan menggantikan dari amal-amal keburukan, merubah dari yang perbuatan buruk menjadi perbuatan baik kalau kita bertobat dari amal-amal yang buruk tadi. Syukran. Baik, ya. Ini ada mutafsir bi ayatil Quran, padahal baca Al-Quran itu seharusnya membekas dalam hati kita. Seharusnya. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang penting untuk kita bisa menjadikan Al-Quran membentuk pribadi kita, ya, dalam diri kita. Supaya Al-Quran kita, karena Al-Quran itu dibacakan untuk hidayah, petunjuk dari Allah untuk kita yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Bagaimana Al-Quran itu bisa membekas dalam hidup kita? Karena Al-Quran ini luar biasa. Kalau kita baca dari ayat, dari surat Al-Fatihah sampai akhir, sampai An-Nas, semua itu paling tidak, ya, pertama, Allah menginginkan dengan Al-Quran kita baca membentuk akhlakul karimah. Yurabbil insan ala husnul khuluq. Allah dengan Al-Quran, dengan kalamnya, dengan firman-firmannya, menginginkan agar kita bisa terbentuk dalam diri kita akhlakul karimah. Karena tujuan Al-Quran itu untuk itu awalnya, paling utama itu membentuk akhlakul karimah. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya tentang akhlaknya, ya, suatu ketika Aisyah radhiallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Maka Aisyah radhiallahu anha menjawab, khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Apa artinya? Akhlak pribadi Rasulullah SAW
cerminan Al-Quran yang berjalan. Cerminan Al-Quran yang berjalan dalam pribadi sosok Rasulullah SAW. Khulqul Quran. Tujuannya ke sana, pembentuk akhlak paling utama ini, paling pokok. Akhlakul karimah. Bagaimana tidak? Misalnya dalam surat Al-Hujurat yang sering Anda baca. Ya alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Maaf, anu ulangi. Ya alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakuna khairan minhum. Wala nisa'u min nisa'in asa yakuna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayat 12-nya. Itu ayat 11. Ini ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan faqarrtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini semua adalah ayat-ayat yang Allah menginginkan agar kita memiliki akhlakul karimah. Wahai orang beriman, ya. Janganlah janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang diolok-olok. Ya, bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Janganlah sekelompok wanita ya mencibir, menjelek-jelekan, menghina kelompok wanita yang lain. Bisa jadi kelompok wanita yang dihina, yang dijelek-jelekan lebih baik daripada kelompok wanita yang menjelek-jelekan. Allah yang katakan, jangan mudah menghina, jangan mudah menjelek-jelekan, jangan mudah mengolok-olok. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari kita. Ini diingatkan, kita harus punya sifat seperti ini, akhlakul karimah. Ya. Kemudian di ayat 12-nya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi orangmu dari perbuatan buruk sangka. Sesungguhnya perbuatan buruk sangka itu adalah perbuatan dosa itsmun. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Cari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibah sebagian yang lainnya. Jangan suudzon, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan juga menggibah. Tiga hal ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika orang suudzon pasti akan tajassus dan pasti juga menggibah. Dan ketika orang ingin menggibah pasti akan dia tajassus. Tidak mungkin dia menggibah tanpa modal dengan mencari kesalahan orang lain. Ketika dia mendapatkan kesalahan orang lain itu dia menggibah. Dan tidak pula dia akan tajassus tanpa suudzon. Dan tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu para ulama mengatakan jika salah satu di antara tiga hal itu ditinggalkan, maka akan ditinggalkan yang lainnya. Suudzon, dia tidak lagi suudzon, maka tidak akan mencari kesalahan orang lain. Dan tidak pula dia akan tajassus, tidak mungkin dia akan tajassus, tidak mungkin dia akan menggibah tanpa tajassus. Gitu ya. Ya, dan lain-lainnya. Membentuk pribadi kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena iman itu standarisasinya ada akhlak. Bukan sholat yang sampai berjam-jam, bukan saum yang berhari-hari, bukan haji yang setiap tahun, bukan umrah setiap bulan. Kesempurnaan iman itu di akhlak. Akhlak kita menjadi penentu iman kita sempurna atau tidak. Dalam satu hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Akmalul mu'minina iman, sesempurna-sempurnanya iman orang-orang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Ahsanum khuluqa, yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Akhlak yang terbaik itulah penentu iman kita sempurna atau tidak. Yang tidak bisa menjaga lidah, yang tidak bisa menjaga lisan, tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga, tidak menjaga hati, tidak menjaga, itu tandanya iman kita lemah. Bukan itu yang menjadi ukuran bukan salatnya, bukan ibadah-ibadah ini itu yang sempat menjadi ukuran iman, tapi akhlak. Ya, yang kedua, yakhatibul aqla wa yughdhiyahu bihaqaqil iman.
Al-Quran mengajak kita, yukhatib, mengajak kita, yukhatib itu berbicara, khotobah, ngajak ngomong. Al-Quran itu ngajak ngomong kepada kita yang berakal, kita manusia dengan akal kita, untuk menerawang isi kandungan Al-Quran itu apa yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Bukan hanya untuk akhlak, tapi untuk mengajak kita berpikir. Akal diberikan oleh Allah ini untuk menerawang ayat Al-Quran yang Allah ajak, ya, untuk mengambil hikmah, mengambil makna yang besar dari yang kita baca Al-Quranul Karim. Bukan hanya soal ibadah saja, bukan soal dalam ibadah, melaksanakan sholat, melaksanakan haji, tidak. Lebih dari itu, untuk kemaslahatan hidup kita. Sehingga kita yang diberikan akal dengan Al-Quran ini menjadi inspirasi untuk membuka cakrawala yang lebih luas lagi tentang kehidupan kita. Sayangnya yang mencoba untuk merangsang akal pikiran kita untuk memikirkan segala hal itu hanya di zaman-zaman dulu. Zaman-zaman sekarang agak berkurang, bahkan mungkin sudah tidak ada. Dulu kita kenal misalnya Ibnu Sina. Antum kenal Ibnu Sina? Kenal di bacaan-bacaan ya. Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, dan lain-lainnya. Mereka bukan hanya dalam masalah fiqih memahami syariat Allah Taala dengan sempurna, tapi juga mereka bisa mengeluarkan dari apa yang mereka baca di Al-Quran itu menemukan ilmu-ilmu yang luar biasa. Seperti Ibnu Sina, dia ahli kedokteran, mungkin dokter pertama di Indonesia, dokter pertama di dunia. Ya, Ibnu Sina yang dikenal dalam bahasa ininya Avicenna, yang menjadi sekarang medicine, bahasa Inggris sudah medicine, itu dari nama Ibnu Sina. Ya, dikenal sebagai ahli kedokteran. Ya, Ibnu Rushd mengeluarkan fikih yang sering dijadikan sebagai rujukan, bahkan menjadi wajib bagi mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah, harus menguasai kitab itu. Ibnu Rushd, judul bukunya yang anak pernah belajar di buku ini juga, ya Allah ya Rabbana, Bidayatul Mujtahid. Buku ini yang bagus sekali, Bidayatul Mujtahid. Ya, dan ini anak pelajari kelas 5, kelas 6 di pesantren dulu. Dan ini harus menjadi ukuran standar bagi UIM, Universitas Islam Madinah, harus menguasai kitab ini. Dan alhamdulillah anak 2 tahun belajar ini, kitab ini. Dulu sebelum ya masih ketika di pesantren harus menguasai kitab itu. Tapi dia seorang ahli dokter, kedokteran pula dia, Ibnu Rushd. Dikenal meneruskan dari Ibnu Sina. Ibnu Rushd. Siapa lagi? Begitu mereka luar biasa mengeluarkan ilmu-ilmu pengetahuan baru yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah akal pikiran kita untuk menerawang. Al-Quran mengajak kita untuk membuka cakrawala baru dalam pemikiran kita, hal-hal yang baru yang maslahatnya lebih besar untuk kemajuan umat. Sekarang coba kita lihat sekolah-sekolah di mana yang bisa memadukan antara dua ilmu ini, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu pengetahuan yang umum dengan pengetahuan yang khusus. Ya, nah ini harus memberikan suasana yang harus bisa menemukan dua sisi ini saling berkaitan. Al-Quran memberikan informasi begitu banyak sekali, luar biasa, tentang
ayat-ayat qauliyah, cipta-cipta Allah Subhanahu wa taala, dan ayat qauliyah berupa Al-Qur'anul Karim memberikan satu sisi yang presisi, ya, ketemu untuk memajukan kesemuanya untuk kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Luar biasa akal kita ini. Itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat ini ketika dibaca oleh Rasulullah berulang-ulang baca ini sampai menangis terseduh-seduh, karena memang kita diingatkan untuk senantiasa membuka cakrawala akal kita untuk ke sana. Bukan hanya memikirkan tentang dunia, akal kita menerawang semua sisi kehidupan kita dengan Al-Quran. Al-Quran merangsang kita untuk itu. Sehingga kalau hari ini kita terjebak hanya memikirkan ayat Al-Quran yang dibaca, mendapatkan pahala, tanpa memikirkan apa yang ada dalam Al-Quran yang masalahnya begitu besar, kita terjebak dalam situ, berarti kita belum, Al-Quran menjadi petunjuk hidup kita yang masalahnya lebih besar dari apa yang kita butuhkan. Anda contohkan saja surat Al-Baqarah ayat 233 tentang manfaat ASI. Siapa menemukan manfaat ASI? Non-Muslim. Padahal Al-Quran sudah bicara 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-ridha'ah. Para ibu, al-walidat, para ibu, yurdi'na, memberikan susuan, yurdi'na auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, 2 tahun, kamilaini, secara sempurna, liman arada ayyutimma ar-ridha'ah, bagi siapapun yang ingin menyusuinya, ya, secara sempurna, ayyutimma ar-ridha'ah, menyempurnakan susuan. Ternyata hasil penelitian, ya, bahwa air susu ibu itu luar biasa kalau diberikan sempurna, secara sempurna 2 tahun. Pertama, mengalir rasa kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya, maka tidak akan memiliki sifat brutal, tidak keras kepala. Rasa kasih sayang ibu kepada anaknya akan mengalir dalam tubuh anak itu, dalam jiwa anak itu akan memiliki sifat kasih sayang. Ini hasil penelitian tahun 85. Anak ingat betul waktu itu anak bukan ikut, tapi waktu anak masih kuliah, ya. Itu Dr. Zakiyah Derajat dan beberapa peneliti yang lain, ya, para doktor, terutama para wanita, karena dia yang memimpin. Waktu itu banyak terjadi pembunuhan antara anak-anak tawuran. Ternyata anak-anak yang tawuran yang banyak terbunuh itu, ya, itu teliti mereka tidak mendapatkan ASI yang cukup. Hanya diteliti dari situ. Ditanya kepada ibunya, ibu, waktu ibu menyusui anak ibu berapa lama? Enggak, ada yang mengatakan enggak pernah dikasih air susu. Ada yang hanya sebulan, hanya berapa hari, dan seterusnya. Kebanyakan yang tidak diberikan air susu ibu. Brutal. Ini hasil penelitian. Dan dikuatkan lagi hasil penelitian dari sebelumnya, ya, bukan sebelumnya, ya, bahwa air susu ibu sangat bermanfaat untuk anak. Dalam pertumbuhan fisiknya akan lebih kuat, ya, terutama untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah untuk bisa diarahkan anak yang mendapatkan air susu ibu. Ini yang dimaksud akal kita menerawang Al-Quran untuk dirangsang untuk memikirkan lebih banyak lagi tentang masalah untuk kehidupan kita dari Al-Quran kita baca. Baik, satu lagi, surat Ar-Rahman. Ini anak buka, kalau anak coba buka mungkin sampai jam lama. Banyak ayat Al-Quran yang merangsang kita untuk itu. Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 22. Surat 55. Ya. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrain, 2 lautan
maraja, saling mengalir, ya, marajal bahraini yaltaqiyan, ketemu dua lautan yang mengalir, yang bertemu, yaltaqiyan. Tapi Allah katakan bainahuma, di antara keduanya barzakh, ada pemisah. La yabghiyan, tidak sambil bercampur, tidak saling bercampur antara laut, ya, bahrain, dua laut ini yang tadi bersatu, yaltaqiyan, ketemu, tapi tidak bisa bersatu, masing-masing mengalir. Ada barzakh, ada pemisah di antara mereka, seakan-akan ada dinding. Itu yang ada di terusan Suez. Maka terusan Suez itu tempat wisata yang paling indah antara dua lautan yang mengalir. Tapi yang menarik dari ayat ini, fihima, pada dua lautan itu, di bawahnya ada lu'lu wal marjan, ada permata-permata dan mutiara yang sangat berharga. Ketika ayat ini, ya, dibaca oleh orang Perancis, langsung menguasai terusan Suez. Sampai hari ini yang menguasai terusan Suez adalah Perancis, dan orang Perancislah mendapatkan keuntungan dari ayat ini. Kenapa enggak kita dari dulu 14 abad yang lalu kita bisa kuasai Suez, terusan Suez itu akan jadi kaya. Tidak akan ada orang miskin di umat ini, di umat Islam ini. Di dalamnya ada permata dan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Dan ada salah satu di antara jamaah anak yang memang bisnis permata dan mutiara ke Perancis, ya, sering dia ke Perancis, orang Sumbawa, orang apa ya, Sumbawa. Karena sempat ke rumahnya beberapa kali, diundang untuk isi kajian di sana. Ada mutiara hanya sebesar ini, harganya miliaran. Mutiara segini, miliaran, dan itu yang ada di Suez itu, dia dapat informasi, dan dia bisa menguruk berkilo-kilo, segini aja bisa miliaran, luar biasa. Ini ayat. Jika ayat ini betul-betul difahami dengan benar, kemudian diambil hikmah dari situ, dikeruk kekayaan itu, pada itu sesuatu sekitar di negara Timur Tengah yang Al-Quran diturunkan di sana. Kenapa enggak mencoba menguak kekayaan yang luar biasa bagi umat Islam? Subhanallah. Termasuk minyak. Siapa yang menemukan? Padahal minyak itu di Saudi, di Timur Tengah yang lebih banyak. Kenapa? Ya, termasuk kita juga, ya. Ya, akhirnya yang mengurus keuntungan itu mereka yang mengambil, ya, sumber daya alam dan sumber daya yang ada sekitar mereka, mampu mengambil manfaat yang besar untuk kemaslahatan manusia. Inilah yang dimaksud, kita lemah iman, kita tidak mampu untuk memikirkan tentang bagaimana seharusnya Al-Quran itu memberikan inspirasi untuk kemajuan dan kemaslahatan umat manusia. Tapi ini saja untuk hari ini.